Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Mulyadi, mahasiswa program studi ilmu hukum S1 Universitas Terbuka. Untuk NIM 0504288843. Izinkan saya untuk memaparkan tentang proses peradilan hukum perdata. Dalam proses peradilan hukum perdata, tahapan yang dilalui sebuah perkara hukum yaitu antara dua belah pihak, antara penggugat dan tergugat. Tahapannya adalah mulai dari pendaftaran gugatan, panggilan sidang, upaya perdamaian, pembacaan gugatan, ada replik, tanggapan atas jawaban tergugat, yaitu tanggapan biasanya diwakili kuasa hukum. Kemudian pemeriksaan, kesimpulan, untuk selanjutnya musyawarah majelis hakim, pembacaan putusan dan eksekusi. Itu adalah tahapan-tahapan proses dalam peradilan perdata yang berperkara di persidangan muka pengadilan. Kemudian saya lanjutkan untuk tugas seorang kuasa hukum dalam muka pengadilan, itu mendampingi pihak klien yang diwakili kuasa hukum. Fungsi atau tugas dari kuasa hukum adalah memberikan konsultasi hukum atas menangani dokumen hukum, baik gugatan atau pembuktian. Kemudian mewakili klien di pengadilan, mengajukan barang bukti, negosiasi, menangani upaya hukum. Dalam proses peradilan perdata biasanya kan ketika majelis hakim sudah sampai ke tahap pemeriksaan barang bukti dan lain-lain, pihak kuasa hukum, terutama pihak kuasa hukum penggugat ini akan melakukan upaya-upaya hukum dalam memaksimalkan gugatannya, baik bukti-bukti akan diberikan kepada di muka pengadilan, baik bukti surat, bukti keterangan ahli, keterangan saksi, yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Kemudian dari barang-barang bukti-bukti tersebut akan diuji di muka pengadilan. Seorang kuasa hukum harus bisa mengupayakan semaksimal mungkin melalui bukti-bukti yang telah diperoleh. Bukti-bukti tersebut haruslah sesuai dengan aturan formil dalam muka persidangan. Dalam tahapan peradilan perdata, ketika memasuki di replik ya, seorang kuasa hukum akan menanggapi jawaban yang dikemukakan seorang tergugat. Seorang kuasa hukum akan mendalami jawaban-jawaban tersebut dan menjawab agar bisa melemahkan jawaban tergugat, yang intinya adalah supaya gugatan seorang penggugat agar bisa lebih kuat. Biasanya di dalam pengadilan akan terjadi adu bukti yang saling melemahkan satu sama lain. Tentunya hakim dalam posisi ini akan menjadi
penengah, dan nanti akan semua dalam proses peradilan akan dinilai oleh hakim, baik itu barang bukti dan lain-lain. Dalam praktek peradilan hukum perdata ada agenda sidang beberapa kali ya. Ada sidang satu, agenda sidangnya adalah pembukaan dan mediasi. Biasanya panitera membacakan kronologi kasus perdata yang akan disidangkan. Kemudian biasanya kuasa hukum penggugat akan ditanya oleh panitera pengadilan, yaitu melalui hakim ketua. Biasanya bertanya, benarkah saudara penasihat hukum merupakan kuasa hukum dari penggugat? Biasanya misalkan saya sebagai kuasa hukum penggugat, saya akan menjawab benar yang mulia, seperti itu. Kemudian hakim ketua akan menjawab, kalau begitu silakan saudara menunjukkan kartu advokat kuasa hukum dan untuk ikut memeriksa kelengkapan berkas penggugat. Kuasa hukum penggugat, saya sebagai kuasa hukum penggugat akan menjawab, baik yang mulia. Kemudian saya akan maju ke meja hakim untuk menyerahkan surat kuasa atau kartu dan izin praktek sebagai advokat atau kuasa hukum. Selanjutnya, kuasa hukum tergugat maju ke depan menyerahkan surat kuasa atau kartu advokat, karena dalam muka peradilan harus ada surat kuasa dari klien. Kemudian masuk agenda sidang gugatan. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Kemudian panitera akan memulai sidang gugatan dengan membacakan registrasi perkara dan lain-lain. Hakim ketua akan menanyakan kesiapan pelaksanaan sidang kepada hakim 1 dan 2. Kemudian untuk kuasa hukum penggugat akan ditanya, bagaimana kuasa hukum penggugat, apakah selama 7 hari ini sudah tercapai perdamaian? Kemudian untuk saya sebagai kuasa hukum penggugat akan menjawab, belum yang mulia. Untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Kemudian untuk memasuki agenda sidang 3, yaitu jawaban gugatan. Dalam agenda sidang 3 ini atau jawaban gugatan, kuasa hukum akan membaca surat jawaban gugatan, kemudian menyerahkan salinan jawaban gugatan kepada majelis hakim dan pihak penggugat. Jawaban yang dimaksud adalah jawaban dari pihak tergugat. Selanjutnya agenda sidang keempat, yaitu replik. Selanjutnya memasuki agenda sidang 4 atau replik atau jawaban tergugat. Dalam agenda sidang ini, seorang kuasa hukum penggugat hanya bersifatnya mendengarkan replik atau jawaban tergugat. Kemudian memasuki untuk agenda sidang 4 adalah duplik atau jawaban penggugat. Selanjutnya agenda sidang ke-6 adalah pembuktian. Dalam pembuktian ini akan terjadi istilahnya itu saling bantah membantah, dengan bantahan adalah alat bukti. Dalam agenda sidang pembuktian, hakim itu akan menanyakan kesiapan pelaksanaan sidang pada hakim 1, hakim 2, dan para kuasa hukum. Untuk kuasa hukum penggugat, biasanya kuasa hukum penggugat maju menyerahkan alat-alat bukti dan daftar alat bukti. Kuasa hukum penggugat akan ditanya apakah kuasa hukum penggugat ingin mengajukan saksi-saksi.
kuasa hukum menjawab benar yang mulia. Kami akan menghadirkan seorang saksi untuk fungsinya adalah untuk menguatkan kasus dalam sidang tersebut. Selanjutnya adalah memasuki, kemudian dalam pembuktian ini akan banyak dipenuhi argumen dalam arti argumen pertentangan tentang baik bukti surat, bukti saksi, bukti keterangan dan lain akan dikonfirmasi oleh dua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat. Untuk selanjutnya adalah sidang pembuktian tergugat. Dalam sidang ini, dalam sidang pembuktian tergugat, hakim ketua akan menanyakan kesiapan pelaksanaan sidang kepada hakim 1, hakim 2, dan panitia dan kuasa hukum. Untuk posisi ini orang kuasa hukum penggugat hanya bersifatnya mendengarkan karena ini pembuktiannya terbuka. Untuk selanjutnya adalah sidang ke-8 adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah ketika proses-proses persidangan telah dilalui, maka seorang panitia majelis akan memasuki ruang sidang. Kemudian panitia akan membacakan registrasi nomor registrasi perkara, kemudian hakim menanyakan pelaksanaan sidang kepada hakim 1, hakim 2, dan panitia dan kuasa hukum. Kemudian hakim ketua akan menanyakan agenda persidangan. Ini adalah kesimpulan apakah pihak penggugat dan pihak tergugat sudah menyiapkan kesimpulan. Kemudian seorang penggugat akan menjawab siap yang mulia, yaitu kesimpulan adalah kita menyampaikan surat kesimpulan berupa kronologi kasus dan bukti-bukti yang menguatkan. Kesimpulan dari persidangan awal sampai akhir melalui alat-alat bukti yang telah ada berdasarkan kronologi. Kemudian sidang ke-9 agendanya adalah putusan. Dalam posisi ini hakim akan membacakan untuk selanjutnya ketua majelis akan secara bergantian dan dengan hakim anggota membacakan putusan. Berarti intinya hakim akan bergantian. Demikianlah proses simulasi dalam persidangan perdata. Semoga simulasi ini dapat memberikan sedikit gambaran untuk rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka, dan khususnya saya akan dapat memberikan dampak nilai yang baik untuk mata kuliah praktek peradilan perdata. Untuk itu saya aturkan mohon maaf dan terima kasih untuk sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu tutor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.